Tapi ternyata dari persentasenya pun Pak, yang kemarin naik setinggi itu, turunnya dalam kan Pak. Dan orang itu nggak tahu ya. Dan habis itu kapan saya jual gitu. Nggak akan tahu Pak. Karena Pak, ketika main naratif, kita beli udah barang yang harganya gila kan Pak sebenarnya. Yang kita hanya berdasarkan momentum. Tambah naik Pak. Tambah kita pengen hajar Pak. Percaya saya. Pas lagi masuk dikit naik, wah enak juga ya. Tambah lagi. Pokoknya kayaknya cuma satu arah lah, pasti naik gitu kan. Ketika jatuh Pak, itu godaan lebih berat lagi Pak. Jatuh, ini lumayan nih. Untung cepat 5%, 10%. Tambah jatuh. Tambah lagi, tambah jatuh. Itu yang bikin hancur kan orang di market Pak. Dari dulu, sekarang, dan sampai akan nanti. Dalam konteks itu, apa Pak yang bisa kita ini? Jangan sampai itulah gitu. Ya gunakan akal sehat sih Pak, gunakan rasional gitu Pak. Memang betul bermain naratif itu menyenangkan Pak. Saya juga ada lah porsi-porsi untuk yang kecil aja tapi ya. Porsi yang untuk nakal gitu Pak, yang trading harian segala macam untuk nyari uang makan ya ada. But ya itu untuk nyari sekedar have fun. Kalau misal kita mau untungnya gede, dari total modal yang gede kita harus bermain dengan modal yang besar. Dan saya mungkin orang yang terlalu complicated berpikirnya, terlalu penakut segala macam, saya tidak berani mempertaruhkan uang besar saya untuk sesuatu yang saya tidak bisa nilai secara fundamental. Kalau dengan fundamental aja masih bisa untung, cari yang bagus, cari yang sentimennya juga bagus, harganya menarik, kenapa saya harus menaruh resiko pada kegilaan market? Karena Pak, pada akhirnya hanya sedikit orang yang kaya dari pasar saham dan percaya Pak, kalau semua orang ikut kegilaan market, kenapa yang kaya dari pasar saham dikit? Nggak semuanya ya? Iya, itu nggak semuanya. Kita harus keep rasional di market yang tidak rasional, Pak. Baik Pak Towil, banyak sekali nih yang bisa didapat nih. Jadi kalau setelah Juni, kemungkinan kalau lihat tadi prediksi Pak Towil, inflow mulai akan masuk ya? Sebenarnya sih Pak, kalau menurut saya after MSCI ini pun, kita akan melihat market ya jatuh segala macam, outflow dan lain-lain. Sebenarnya institusi juga udah pada mulai melihat kok Pak, bursa saham Indonesia tuh murah Pak. Jadi menurut saya nggak sampai situ pun sudah ada yang masuk. Itu kenapa saya bilang saya sudah ada porsi ketika MSCI masuk. Karena saya juga nggak mau untuk timing the market. Ketika saya sudah mendeploy cash saya ketika yang penurunan dari MSCI yang memang sudah saya tunggu dari tahun lalu, ya itu sudah ada porsinya Pak. Nah, ketika nanti habis itu bulan Juni, habis itu mungkin market akan naik, habis itu Juni ada gonjang-ganjing segala macam, turun dan lain-lain, ya saya juga udah siap. Kalau habis itu tidak ada, ya saya juga sudah ada posisi Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak mau untuk ya selalu mencoba timing di market selalu betul karena tidak akan ada orang yang bisa melakukan hal tersebut. Saya mau siap untuk semua posisi, semua kejadian yang akan terjadi. Itu gaya saya Pak. Gitu. Jadi intinya sebetulnya perencanaan ya. Iya, jadi perencanaan Pak. Pak Towil sudah merencanakan dengan baik. Di setiap kondisi apapun selalu ada skenario yang disiapkan ya. Betul Pak, betul. Ya. Dan kalau misalkan sebagai contoh ya Pak ya, wah sayang dong kalau misalkan pas lagi MSCI ini sekarang lagi jatuh, habis itu masih ada sisa cash untuk menunggu di bulan Juni, dan itu cashnya nggak, kalau misalkan sampai Juni nggak kejadian gitu ya Pak ya, kalau cashnya di-deploy all in di kejatuhan sekarang kan returnnya lebih bagus. Ya return sekarang aja juga udah bagus Pak, satu. Ya. Yang kedua Pak, saya tidak pernah takut untuk mengalokasikan sisa cash. Kenapa? Karena selalu ada peluang yang lain Pak. Kita bursa saham ada 900 emiten, selalu ada opportunity lain yang bisa diambil. Jadi nggak usah terlalu takut untuk ketinggalan karena ada yang selalu lain. Ada peluang Pak. Kalau ketinggalan kereta ini masih banyak kereta lain masih yang banyak, Pak. Bisa kita naikin gitu ya. Betul. Setiap hari selalu ada menu lah Pak. Kalau saya ngelihatnya karena ini saham yang growing gitu ya Pak ya, saya akan selalu untuk melihat apakah masih ada story kinerja grow yang masih bagus atau enggak. Kalau masih story grow kinerjanya 30%, saya yakin masih dengan mudah untuk dia dapatkan gitu ya Pak ya. Dan PI-nya berapa? Udah naik begitu pun juga PI-nya masih 14 saya rasa Pak. 14, atau 13 ya. Gitu Pak. Ya rasanya belum tertarik untuk
jual sih Pak, itu. Ya mungkin kalau biasanya kalau kita ngomong saham grow ya Pak, ya kita ngeliat dari PEG rasio ya, kalau PEG-nya 2 ya saya jual. Cuman sekarang PEG berapa berarti? Ya masih 0, Pak. Masih 0, belum, ya. Pak. Masih 0. Satu aja belum ya? Masih jauh Pak dari 1. Oh. Gitu. Pak Towel, di tengah situasi seperti ini, saran Pak Towel untuk para investor retail ya? Ya, gini, banyak orang menakut-nakutin ekonomi Indonesia suram. Rupiah masih akan melemah, saya percaya itu terjadi Pak. Rupiah masih akan melemah, saya percaya itu terjadi. Seperti yang saya bilang, kita ada big problem di masalah liquidity, dan kalau kita mengacu ke 2008, yaitu bisa menjadi suatu pembelajaran krisis yang terjadi, yang mirip-mirip dengan saat ini, yang mungkin akan terjadi, yaitu liquidity problem. Kalau kita belajar di kasus 2008 Pak, Indonesia baik-baik aja nggak ekonominya? Baik-baik aja Pak, kita masih grow 5% segala macam. Global yang problem. Bursa sahamnya gimana Pak? Jatuh Pak. Jatuh. Tapi jatuhnya itu sempat jatuh ke angka 1.100 gitu ya Pak. Dan hanya dalam waktu setahun itu naik ke 2.300 Pak. Jadi naiknya jauh, naik dengan sangat cepat. Jadi kalau buat saya, kita jangan terlalu untuk timing the market. Oke, saya mau beli, mau jual di harga sekian. Nanti kalau turun saya benar-benar mau ambil. Habis itu pokoknya habis saya beli langsung naik. Bahkan market maker paling hebat sekalipun nggak akan bisa nebak Pak waktunya gitu. Nggak bisa ya? Nggak akan mungkin bisa. Nggak akan ada yang bisa nebak kapan saya jual, waktu tepat kapan waktu beli. Patokannya selalu buat saya adalah value-nya menarik, kinerja ke depan masih menarik atau enggak. Dan kalau market berbaik hati memberikan diskon dengan harga menarik, ya jangan takut untuk ambil. Karena kalau ekonominya baik-baik aja, kinerja emitennya masih akan bertumbuh, kejatuhan itu hanya bersifat temporer. Tapi kalau sampai kalian gunakan kesempatan ini untuk ngambil yang aneh-aneh gitu ya Pak ya, dan yang udah jatuh 70% pun masih PI-nya 100, ya sayang gitu Pak. Ini kesempatan untuk kita bisa mengambil emiten-emiten yang sehat dengan harga yang murah Pak. Pak Masyirom pasti udah lama di market, coba Pak dapat saham Big Bang dividen 10%. Kapan pernah kejadian dalam sejarah Pak? Iya, gede-gede banget. Ini suatu kesempatan yang kita bisa menemukan barang-barang yang menarik, harga menarik, ya jangan sia-siakan. Jangan terlalu takut lah. Pada akhirnya saham itu kinerja. Gitu Pak. Kalau ini Pak, kita bikin urut-urutan ya. Apa aja yang perlu dilihat oleh investor ketika mau masuk suatu emiten tertentu gitu? Urutan Pak, 1, 2, 3 gitu. Kalau buat saya Pak, ya, yang pasti harus melihat dari sisi manajemen Pak. Karena saya tuh sudah banyak lah Pak, banyak cerita saya bermain saham, berinvestasi saham pada emiten-emiten dengan momentum yang kayaknya menarik, tapi manajemennya ya mungkin tidak terlalu baik gitu Pak. Sentimen yang bagus di manajemen yang tidak baik, hasilnya selalu tidak baik. Itu pengalaman saya.